sudah ada Bapak Reno L. Barak yang akan bertanggung jawab atas proyek Bima Satria Garuda, dan kita akan mengadakan sedikit diskusi dengan Bapak Reno. Baik, Bapak Reno, selamat sore. Ada sebuah rasa apa ketika Anda melihat proyek ini? Jadi ada perasaan apa yang terlintas ketika memulai? Ya, mungkin ada rasa sebuah keprihatinan ya dengan konten-konten Indonesia yang sudah ditayangkan di TV nasional. Mungkin dampak sosialnya ada yang kurang, ada juga yang perlu ditingkatkan. Jadi kita hanya ingin berpartisipasi untuk membantu ya dari segi konten Indonesia untuk bisa mengangkat moral-moral yang baik melewati televisi Indonesia. Kemudian yang proyek Bima Satria Garuda ini kan kurang lebih mencoba untuk melihat lagi jejak penayangan tokusatsu di Indonesia, Satria Baja Hitam. Nah, sekitar beberapa tahun yang lalu kan juga pernah ada upaya-upaya untuk membangkitkan lagi tokusatsu, mungkin pemutaran Denno. Dan pemutaran Denno itu berhenti karena penontonnya sedikit. Sedangkan yang dulu menonton Satria Baja Hitam itu kan udah beda generasi loh dengan yang sekarang. Setuju saya. Gitu. Kira-kira apakah ini mungkin gitu mewariskan apa yang dulu kita pernah tonton ke generasi sekarang gitu yang belum tentu dekat dengan toku? Ya, tentunya ekspektasi kita ya tentunya seperti itu karena kita memang mengejar TV rating dan audiens yang tinggi. Tapi juga kalau dari segi program konten itu saya ingin menekankan bahwa program lokal itu sangat powerful di Indonesia. Jadi apapun yang dibuat secara lokal itu lebih kuat. Contohnya MasterChef, Indonesian Idol itu kan format-format dari luar, tapi sejaknya format itu dibawa ke Indonesia sangat menjadi sebuah fenomena ya. Jadi mudah-mudahan dengan bisnis model seperti ini mungkin bisa ditawarkan dengan cara yang sama ya. Nah, kemudian kita melihat juga generasi muda sekarang juga sudah berbeda dari generasi muda yang dulu, karena kan dengan konvergensi media sosial dan segala macam, ini mereka semakin mudah untuk mendapatkan berbagai macam sumber,
Terlebih kalau kita bandingkan kan, kalau dulu mungkin saja ada screen televisi, ini kita bersaing dengan berbagai macam generasi konten yang menyasar mereka. Apakah tidak, bagaimana backing dari MNC sendiri menghadapi hal ini? Sorry, maksudnya pertanyaannya Jadi gimana ya? Kan banyak sekali sekarang kita maksudnya bisa memilih caranya kita bersaing dengan konten yang lain. ya, kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa bahkan kita bersaing gitu dengan acara Jepang sendiri yang masuk ke Indonesia. Ya, itu balik lagi ke jawaban saya sebelumnya. Konten lokal itu pasti lebih kuat kalau di Indonesia. Memang itu sudah terbukti dengan banyak program. Jadi mudah-mudahan ya bisa terwujudkan seperti itu. Tapi kalau dari segi kompetensi, mungkin program yang seperti ini belum ditayangkan di TV nasional manapun. Mungkin ada beberapa cobaan, tapi juga itu tidak nafasnya tidak lama. Jadi ya mudah-mudahan dengan kerja keras dan semangat yang tinggi kita bisa melakukan sebuah turnaround ya yang sudah lama hilang sejak Satria Baja. Kemudian ada pesan-pesan terakhir mungkin bagi komunitas terhadap program ini, karena kita lihat sendiri kan ada berbagai macam respon gitu. Ada yang mendukung meskipun tidak banyak juga, meskipun juga ada yang pesimis gitu. Pasti. Bagaimana dari komunitas? Jadi kalau dari filosofi saya ya, jadi pesimis itu nggak sehat untuk kesehatan. Nggak sehat. Jadi tolonglah kalau bisa dibantu untuk, kan Pak SBY juga suka bilang cintailah produk lokal ya kan? Jadi jangan selalu bangga dengan produk-produk lain, negara-negara lain. Saya tidak bilang jangan nggak bangga, patut dibanggai, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu dari mereka untuk bisa mendevelop perkembangan di negara Indonesia sendiri. Karena yang saya ambil ini kan bukan hanya soal TV iklan aja, kita kan masuk ke offline, off-air retail seperti dengan perihalnya mengkaitkan Bandai kan. Jadi dari TV akan dibawa ke pembelanjaan off-air. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang kita harus bisa dengan pintar bisa mengolah data. Jadi saya harap mungkin teman-teman yang di komunitas Kaori Nusantara pun bisa melakukan hal-hal yang sama untuk membantu negara Indonesia berkembang. Cukup mungkin dari saya, terima kasih banyak. Thank you. Kepada teman-teman Kaori Nusantara, saksikan Bima Satria Garuda hanya di RCTI hari Minggu pukul 8.30 pagi. Pada 7 Mei tahun 2013 ini telah diadakan press release dari sebuah seri tokusatsu baru yang akan mengingatkan kembali pada sejarah kesuksesan penayangan Kamen Rider di Indonesia, seri Bima Satria Garuda. Seri ini akan mengembalikan fitrah tokusatsu sebagai tontonan anak-anak dan tentu saja akan menjadi angin baru di tengah banyaknya tayangan-tayangan yang kurang mendidik selama ini. Akankah kejayaan dan kenangan indah generasi 90-an ini terwariskan ke anak-anak zaman ini? Yang Bening Sumanto, Kaori Nusantara melaporkan.